Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Gimana kabar minggu pekan hari ini? Pastinya luar biasa. Pastinya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan terbaik bagi Tuhan buat korban syukur kita. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang keluar dari mulut kita berasal dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala nikmat-Mu pada kehidupan kami ya Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan luar biasa Tuhan. Dan pada sore hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, untuk memberikan pujian terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami ya Yesus. Kami berikan syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yang baik selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Waktu Kau perhatikanku. Kau Bapa
Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu.
Tuhan, terima pujian kami. Haleluya. Ingina rabaya rararararararara, ingina rabaya rabaya rarararararara. Haleluya. Haleluya. Ku memujimu Tuhan, ku bersyukur padamu Yesus, ku bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Yesus, buat segala berkat-Mu Tuhan, ku bersyukur. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, kami siap memuji melakukan nama-Mu Yesus. Kami siap bersorak-sore. Kami siap memberikan terbaik lewat pujian kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, karena Dia telah menebus segala dosa kita, kita berikan terbaik bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan, bersorak-sore. Kami terima pujian-Mu Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Yesus, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Shalom semuanya, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, yang selama ini ibadah secara online di rumah maupun dimanapun saudara berada. Kami percaya semua diberkati dalam segala kelimpahan. Terima kasih kesetiaan saudara untuk selalu ibadah online bersama kami di GBI Permata Regensi 2. Kami percaya semua keluarga baik dimanapun berada, apapun pergumulan saudara, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarga semua. Pengumuman pada minggu ini, ibadah online tetap berjalan seperti biasa. Sedangkan untuk ibadah secara offline, tunggu pengumuman sampai nanti akan diberitahukan selanjutnya. Untuk pengumuman selanjutnya, untuk yang rumah doa dan lain-lain akan dilakukan secara online seperti biasa. Itu saja. Apabila masih ada pertanyaan bisa menghubungi ketua Kersel masing-masing atau bisa melalui gembala. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa dan angkat persembahan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kami percaya Tuhan, bahkan kami terlalu percaya Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan Kau menjawab semuanya itu Tuhan. Kami juga terlalu percaya Tuhan, masa depan kami sudah Kau siapkan yang terbaik. Kami juga terlalu percaya Tuhan, keluarga besar kami, baik yang sudah mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau, tahun ini juga Tuhan mengalami mujizat-mujizat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa gereja kami juga membawa seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu secara jasmani, rohani, materi berkelimpahan atas kami. Tidak akan pernah kami kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan lain-lain. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siapkan persembahan kami dan kami siap deklarasikannya di dalam nama Yesus. Dalam hitungan ketiga, mari kita angkat persembahan kita. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya firman berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu. Untuk seluruh jemaat GBI Permata, shalom semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Apakah sehat-sehat semuanya? Saya percaya bahwa saat ini Bapak Ibu mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita tahu bahwa pada saat ini semua di mana-mana sedang mengalami yang namanya masalah. Masalah itu boleh datang dalam hidup kita. Selama hidup kita masih ada di muka bumi ini, selama kita masih bernafas di muka bumi ini, maka masalah itu enggak akan pernah lepas dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Masalah itu terus akan ada siang hari, malam hari, bahkan pagi hari, bangun tidur kita juga akan menghadapi masalah. Tetapi masalah itu enggak akan pernah menghambat kita untuk berkarya. Masalah itu enggak akan pernah memperhatikan kita untuk kita terus berkarya mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Nah, tetapi pada setiap kita menghadapi masalah, ada yang mempunyai reaksi benar, ada yang mempunyai reaksi tidak benar. Apa reaksi kita? Kita akan belajar pada hari ini, kita akan belajar pada saat kita menghadapi masalah, apa reaksi kita, dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, otomatis itu akan mendewasakan hidup kita. Amin. Nah, yang pertama, saat kita mengalami masalah, yang pertama, reaksi yang akan kita hadapi atau reaksi yang akan kita lakukan, pertama, kalau kita benar menghadapi masalah, maka reaksi yang pertama kita akan bertobat dari dosa. Amin Bapak Ibu. Dan masalah itu akan membuat kita bertobat dari dosa. Masalah itu akan membuat kita balik dari perbuatan kita yang dosa, berbalik kepada jalan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Sering setiap kita, kalau kita sedang menghadapi masalah, masalah itu yang menguasai hidup kita. Masalah itu yang menguasai pikiran kita.
Masalah itu yang menguasai seluruh hidup kita, sehingga pada saat kita mengalami masalah, reaksi kita ada yang salah. Kecewa, sakit hati, dendam, apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah itu membuat kita nggak benar hidupnya. Nah, tetapi kalau kita menyikapi masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan benar, pasti kita akan berbenah diri, kita akan bertobat. Tapi banyak contoh, ya, masalah yang terjadi dalam hidupnya itu membuat mereka tidak bisa berpikir panjang, membuat kita tidak bisa memikir panjang jauh ke depan. Contoh, banyak sekali yang terjadi beberapa bulan yang lalu juga pernah terjadi seperti ini. Seorang mahasiswa mengalami masalah yaitu tentang skripsi. Gara-gara skripsi, dia merasa bahwa skripsinya itu nggak akan selesai, sehingga gara-gara skripsi menguasai hidupnya yang luar biasa, sehingga gara-gara skripsinya ditolak dosen, membuat dia jatuh, membuat dia sedih, membuat dia down, membuat dia saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga membuat mahasiswa itu bunuh diri. Sebenarnya masalah itu bisa dihadapi, tetapi karena hidupnya, karena pikirannya sudah dikuasai masalah itu, masalah yang terjadi dalam hidupnya itu lebih besar, sehingga dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Apakah dengan bunuh diri masalah itu selesai? Gak akan pernah selesai. Bahkan akan membuat malu orang tua, membuat malu teman-temannya, membuat rugi orang tuanya. Sebelum dia melakukan bunuh diri, dia udah mikir, oh iya ya, orang tua saya sudah berusaha maksimal, sudah menyekolahkan saya dengan biaya mahal, tetapi yang ada pada saat itu, dia hanya mikir, saya malu karena skripsi ditolak, saya malu karena saya tidak bisa menyelesaikan skripsi, dan pikirannya kalut sehingga dia bunuh diri. Itu contohnya. Kalau kita kalah dengan masalah, akan membuat iblis itu bersukacita. Iblis akan bertepuk tangan, iblis akan pesta pora, iblis akan bersukacita, iblis akan bersorak-sorai karena kekalahan kita dalam menghadapi masalah. Mari coba kita buka Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. 2 Korintus 4 ayat 1. Di sini dikatakan, karena kemurahan Tuhanlah kamu telah menerima pelayanan ini. Karena itu kamu tidak tawar hati. Nah, siapakah kita? Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita tawar hati pada saat kita menghadapi masalah,
maka kecillah kekuatan kita. Kekuatan kita menjadi loyo, kekuatan kita menjadi habis, kekuatan kita menjadi enggak ada, kita jadi lemah, kita jadi lemas, dan kita enggak mempunyai daya apa-apa. Nah, itu kalau kita bisa melayani pada saat ini, kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kalau kita bisa hidup pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, oleh karena kemurahan Tuhan, siapakah kita ini? Jadi jangan jangan gara-gara masalah kamu bunuh diri. Jangan gara-gara masalah kamu menjauh dari Tuhan. Jangan gara-gara masalah kamu menyalahkan orang di sekitarmu, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan pemimpinmu, menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan, dan bahkan menyalahkan iblis juga. Nah, kita harus sadar bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak boleh tawar hati. Masalah itu membuat kita diuji. Masalah itu sama dengan badai. Badai yang datang kepada kita itu akan menguji kekuatan seberapa kuatnya kita. Badai yang datang dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, itu akan menguji seberapa kuatnya pelayananmu, seberapa besarnya pelayananmu, seberapa kuatnya kamu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaanmu. Kalau badai itu menguji hidup kita, saya yakin, saya percaya bahwa sesungguhnya badai itu akan segera berlalu. Sesungguhnya badai itu akan segera berhenti. Asal kita kuat, asal kita mampu melakukannya, asal kita mampu menghadapinya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan buat setiap kita yang mengalami badai. Amin Bapak Ibu. Pada saat kita menghadapi badai, setiap manusia itu mempunyai dua tipe mental pada saat kita mengalami badai. Yang pertama itu mental pemenang, dan yang kedua itu mental pecundang. Kalau kita mempunyai mental pemenang, maka saat badai datang dalam hidup kita, kita nggak akan melihat kelemahan, kita nggak akan melihat kebobrokan, kita nggak akan melihat ketidakberhasilan. Tapi kalau kita mental pemenang, pada saat badai melanda hidup kita, kita sesungguhnya sudah melihat pemenang. Kita sesungguhnya sudah melihat keberhasilan ada di depan kita. Dan kalau kita mempunyai mental pecundang, saat badai datang, kita sudah takut duluan, kita sudah down duluan, kita sudah tawar hati duluan. Nah, contoh, Musa mengutus 12 suku bangsa Israel. Para pemimpin sukunya diutus oleh Musa, 12 suku, untuk mengintai tanah perjanjian. Ya, 12 suku Israel itu adalah sama-sama pemimpin. Mereka seorang pemimpin. Mereka berangkat ke tanah perjanjian untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka berangkatnya bareng, ya. Mereka nggak ada perbedaan. Mereka sama-sama bareng. Mungkin mereka berangkat sama-sama, kalau 12 orang itu berarti ya cukup satu mobil. Mereka sama-sama berangkat. Kalau zaman dulu ada mobil. Tapi nggak tahu kalau zaman dulu kan mungkin jalan kaki. Mereka berangkat sama-sama, ya. Mereka sama-sama pemimpin, mereka sama-sama dimuridkan sama Musa, mereka sama-sama mendapatkan pengajaran yang sama. Mereka berangkat ke tanah perjanjian. Mereka mengintai, mereka melihat apa yang ada di tanah perjanjian. Mereka melihat bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, penuh susu dan madu.
subur banget, pokoknya melimpah ruah seperti surga karena melimpah ruah. Mereka 12 suku itu sama-sama melihat hal yang sama. Dan juga di situ ada bangsa Kanaan, yaitu badan perawakan yang besar tinggi, seperti raksasa karena badannya besar, badannya tinggi. 12 orang itu sama-sama melihat. 10 di antara mempunyai mental pecundang. Kenapa? Dia melihat bahwa itu tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Dia tahu kalau itu tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Tetapi gara-gara orang yang tinggi-tinggi seperti raksasa, gara-gara itu yang perawakannya besar-besar, badannya besar-besar, sehingga perawakan yang besar itu menutupi mata mereka. Menutupi mata mereka, mereka tidak melihat kemenangan yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi dia melihat kekalahan. Dia lapor kepada Musa. Musa, memang benar sih, negeri yang Tuhan janjikan itu adalah negeri yang subur, makmur, penuh dengan anggur yang luar biasa. Tetapi apa daya Musa, gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mereka itu perawakannya besar-besar, mereka seperti raksasa. Kita ini apa? Kita ini kecil banget. Gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Itu 10 orang yang diutus Musa yang menjadi pecundang. Karena belum melangkah aja, belum melakukan peperangan aja, dia sudah merasa kalah. Mereka sudah mundur, mereka sudah kalah. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang bersama-sama dengan mereka, dia mempunyai mental pemenang. Dia tahu, mereka tahu, Yosua dan Kaleb tahu kalau di situ orangnya besar-besar, tahu. Dia tahu kalau orang di situ badannya tinggi-tinggi seperti raksasa. Kalau dibandingkan dengan manusia biasa enggak ada apa-apanya. Mereka tahu. Tetapi dia pegang janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan berikan tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Nah, 2 orang ini pada saat mereka mengalami badai, dia tidak mempunyai mental pecundang, tapi dia mempunyai mental pemenang. Dia melihat memang badai ada di depan kita, memang masalah ada di depan kita, tapi Tuhan janji Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu untuk Israel. Dan saya pegang janji Tuhan. Dia sama-sama lapor kepada Musa. Musa, di sana itu memang benar sih, penuh dengan susu dan madu hijau. Memang benar sih, orang-orangnya itu sana tinggi-tinggi, seperti raksasa. Tapi bukankah Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyerahkan tanah perjanjian ini untuk bangsa Israel? Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Percayalah bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah perjanjian itu kepada kita. Nah, pada saat kita mengalami badai, kita tinggal milih. Kita mau jadi mental pecundang atau mental pemenang. Badai boleh ada dalam hidup kita. Badai boleh ada dalam keluarga kita. Badai boleh ada dalam pelayanan kita. Badai boleh ada dalam keluarga besar kita. Tetapi kalau kita lihat janji Tuhan, jangan melihat badai yang ada di depan kita. Kita lihat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian untuk Israel. Kalau kita bisa melihat itu,
kita akan mengalami kemenangan. Pemenang yang sudah Tuhan siapkan itu ada di depan kita. Tinggal kita memilih, kita mau menjadi pecundang atau kita mau menjadi pemenang. Pilihan ada di Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, kalau kita mempunyai mental pemenang, kita akan yakin bahwa kita akan menang. Ya, seperti Kaleb dan Yosua, dia mempunyai keyakinan penuh bahwa dia akan menang, mereka akan menang. Dan juga satu lagi, tentara Israel pada saat menghadapi Goliat, tentara Israel belum pernah perang, baru melihat dari jauh, ada Goliat, tentara yang besar seperti raksasa. Tentara Israel baru melihat, mereka sudah mundur teratur, mereka lari kocar-kacir takutan. Tetapi beda dengan Daud. Pada saat Daud melihat Goliat melihat Daud seperti perbandingannya kayak langit dan bumi. Daud kecil, imut-imut, ya, masih bawa ketapel. Tetapi si Goliat tinggi, besar, perlengkapannya, senjatanya lengkap. Tapi itu tidak membuat Daud kecil hati. Dia katakan, dan bahkan ada lagu begini, Daud datang, bukan, Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengalian-liannya, tar, Goliat mati, puji nama Tuhan. Coba sekali lagi, supaya nancep apa yang kita lakukan, bahwa Daud datang demi nama Tuhan. Kalau kita datang demi nama Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengalian-liannya, tar, Goliat mati, puji nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu janganlah kamu menjadi mental pecundang, tapi jadilah mental pemenang. Amin. Ujian, badai, dan tantangan akan menguji kita. Siapa kita sebenarnya? Siapa sesungguhnya kita pada saat kita menghadapi tantangan? Baiklah kita mempunyai mental pemenang seperti Daud, seperti Yosua dan Kaleb. Kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah menyerah. Badai boleh datang, ya, banjir boleh datang, angin besar boleh datang, tapi kita nggak akan pernah menyerah. Amin, Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan lagu ini.
badai. Pada saat kita mengalami badai, reaksi kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ada salah. Dan kita harus berubah. Masalah datang kadang-kadang kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita menyalahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi sebenarnya masalah datang itu datangnya dari diri kita sendiri. Masalah datang itu karena kesalahan kita sendiri. Badai datang dalam hidup kita karena kecerobohan kita sendiri, karena kesalahan sendiri. Nah, jangan main-main dengan dosa. Kalau kita main-main dengan dosa, tanggung sendiri akibatnya. Kita tahu bahwa di depan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu dosa. Tetapi kita sok kuat. Kita menantang dosa. Aku bisa kok. Aku pasti gak akan terjatuh. Aku pasti bisa menghindari. Tetapi kalau kita terus mendekat dengan dosa, kita akan kalah. Sehingga badai itu akan kita alami karena kecerobohan kita, karena kesalahan kita, karena keegoisan kita, karena kita sombong, karena kita merasa diri kita mampu, karena kita pingin sesuatu yang wah gitu, sehingga badai itu terjadi dalam hidup kita. Saya bersaksi beberapa tahun yang lalu memang kami mengambil perumahan di Lavon. Pada saat kami mengambil perumahan di Lavon, itu menurut kami, ini dari Tuhan kali. Pemikiran kami baik. Kami mengambil perumahan di Lavon, kami ingin mewarisi buat anak kami yang terbaik. Mungkin kalau nanti kita ngambil Lavon, kita bisa buka gereja di sana, bisa buka gereja di Lavon. Pemikiran kami sepertinya baik. Singkat cerita, kami ambil Lavon, terus kemudian kita kasih persekot, terus kemudian mulai nyicil DP, dan akhirnya DP-nya selesai. Setelah masuk KPR, ternyata masuk ke bank ditolak, ke bank lagi ditolak, ke bank lagi ditolak, sampai 1 tahun semua bank nolak. Pada saat semua bank nolak, itu ada beberapa bank yang nolak, tetapi dia tidak mau mengeluarkan suratnya. Nah, setelah itu kami bergumul, Tuhan kenapa ya? Kok semua bank gak ada yang nerima? Setelah kami sadar bahwa itu ternyata keegoisan kami. Kami ingin memiliki sesuatu yang tidak menurut kemampuan kami. Itu namanya egois, itu namanya sombong. Kamu sok, kekuatanmu itu sebenarnya segini, tapi kenapa kamu setinggi ini, mengambil setinggi itu, melebihi kekuatan yang aku berikan, kata Tuhan. Akhirnya dengan adanya masalah yang terjadi dalam hidup kami, banyak sekali badai yang kami hadapi. Dari ditipu orang yang gak kenal, ditipu orang di dekat, bahkan ditipu orang yang paling dekat. Bahkan tidak hanya ditipu, kerugian yang kami alami yang di Lavon pun juga separuh lebih. Nah, akhirnya ya sudah, kita sadar kita nggak akan melanjutkan perumahan ini. Akhirnya kita merefund, kita nggak melanjutkan Lavon ini karena memang banyak bank yang menolak kami. Kita sadar
bahwa kesalahan yang saya alami, kami alami, itu badai yang kami alami itu karena kesalahan kami. Dan itu membuat kami berubah, membuat kami tarik mundur dan kami tidak melanjutkan pemesanan. Kita batalin pemesanan plafon itu dan kami memasukkan surat yang menolak dari bank. Nah, itu kadang-kadang kita alami. Bahkan Bapak Ibu juga pernah mengalami. Badai terjadi bukan karena iblis, bukan karena orang-orang, tetapi badai datang karena kesalahan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, baiklah kita berpikir panjang. Saya juga banyak menemuin banyak sekali pasangan-pasangan muda, ya, karena memang saya di gereja itu menangani untuk pernikahan, dan saya banyak sekali menemui pasangan-pasangan muda sebelum mereka masuk dalam pernikahan kudus, mereka sudah melakukan selayaknya hubungan suami istri. Memang pada saat mereka melakukan itu nggak sadar, nggak tahu sebenarnya mereka sadar kalau itu salah. Mereka tahu kalau itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka tahu akibatnya bagaimana, mereka tahu. Tetapi mereka langgar. Terus ada juga yang bercanda gini, loh Bu, kan saya mengikuti Maria, kan Maria hamil duluan. Nah itu beda kasusnya. Kalau Maria itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan pilih Maria. Bahkan kalau Maria juga pada saat ditanya, saya apakah sanggup Tuhan, kalau boleh milih, Maria nggak mau. Tapi kalau ini kehendak Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Mari Bapak Ibu, jangan coba-coba mencobai Tuhan. Jangan coba-coba bermain-main dengan dosa. Sebab upah dosa itu adalah maut. Jangan pikir Tuhan gak lihat. Tuhan kan ada di surga, kita ada di bawah. Tuhan gak lihat. Oh, pemimpin saya juga gak lihat. Pemimpin saya gak datang, gak lihat. Bapak Ibu, apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Apapun itu, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, lakukanlah itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan ngumpet. Kalau misalnya kita karyawan atau kita staf, gak ada pemimpin, kita main game, kita bisa buka-buka YouTube, atau kita bisa mengerjakan apa aja yang tidak sesuai dengan prosedur pekerjaan yang kamu kerjakan. Tiba-tiba ada pemimpin, bingung. Tiba-tiba langsung close itu komputer atau langsung matiin. Sebaiknya ada pemimpin, gak ada pemimpin, sama kita melakukan pekerjaan, itu integritas kita. Melakukan pekerjaan yang terbaik. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu kerjakan lakukan dengan segenap hati. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kita belajar untuk melakukan itu, maka kita akan bisa melewati badai itu. Nah, tetapi kalau kita nggak bisa mempunyai ketetapan hati, kita akan terus dihadapi dengan badai. Seperti contoh, ya, kita boleh baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari itu bagus. Berdoa tiap hari pagi, siang, sore itu bagus. Seperti minum obat 3 kali sehari. Itu bagus. Dan apal firman Tuhan seperti anak-anak sekolah minggu yang selalu ada ayat hafalan, itu sangat-sangat bagus. Tetapi tidak banyak dan
tidak sedikit maksud saya, orang yang sudah hafal firman Tuhan, sudah pelayanan, sudah menggembalakan, gembala, pendeta, kaliber, menggembalakan ribuan jemaat, mereka jatuh juga dalam dosa. Nah, hafal firman Tuhan gak jaminan kita tidak jatuh dalam dosa. Berdoa tiap hari siang malam seperti minum obat tidak jaminan untuk tidak berbuat dosa. Yang akan membuat kita untuk tidak berbuat dosa, kita harus mempunyai ketetapan hidup. Ketetapan hidup itu apa? Iman yang kuat, yakin. Mari kita buka Daniel 1 ayat 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Artinya Daniel berketetapan untuk hidup kudus. Walaupun makanan di sekitar dia itu enak-enak. Ya. Makanan raja itu enak-enak, pasti enak-enak. Tidak banyak orang, banyak juga orang yang tergiur dengan santapan raja. Padahal Tuhan sudah berfirman, puasa, makan makanan yang sehat. Oh, keadaan Bu yang membuat kita jadi enggak puasa. Oh, keadaan Bu yang membuat kita jadi makan enak. Habis disiapin sih makanan yang enak-enak, nyalain orang di sekitarnya, nyalain orang yang nyiapin. Tetapi Daniel, walaupun saat itu di tempat itu banyak makanan lezat, dia berketetapan. Artinya dia punya prinsip untuk tidak menajiskan dirinya. Dia mempunyai iman yang kuat. Nah, jadi kita juga harus mempunyai iman yang kuat, prinsip untuk tidak melakukan dosa. Ya. Prinsip untuk tidak melakukan dosa. Kita harus mempunyai ketetapan untuk tidak melakukan dosa. Nah, tadi di Kolose 3 ayat 25 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mau ada orang gak ada orang, mau ada pemimpin gak ada pemimpin, mau ada orang tua gak ada orang tua, mau ada siapapun, kita harus mempunyai ketetapan untuk tidak berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Nah, terakhir kita buka 2 Tawarin 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan itu tidak merem. Mata Tuhan tidak tertidur, tidak buta. Tapi mata Tuhan mampu menjelajah seluruh bumi. Menjelajah seluruh bumi. Jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara ngumpet karena melakukan dosa, Tuhan tetap melihat. Jadi hati-hati dengan dosa. Kalau kita tahu pada saat kita berjalan, pada saat kita mungkin bawa mobil atau bawa kendaraan, tahu di depan ada lubang, ya apakah Bapak Ibu mau lanjut aja dan masuk dalam lubang itu? Pasti Bapak Ibu akan menghindar. Dan kalau Bapak Ibu tahu itu dosa, maka Bapak Ibu jangan melakukannya, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan katakan bahwa
Tuhan akan menolong kita. Kita nggak akan pernah menyerah. Kita nggak akan pernah menyerah karena Tuhan menolong kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita siapkan anggur dan roti perjamuan kita yang telah dibagikan kepada saudara di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat pelayanan yang diberikan oleh hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Sriptini. Kami mengucap syukur atas waktunya, atas pelayanannya sore hari ini.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati pelayannya, tambah hari, tambah hebat, tambah dahsyat. Namamu dipuji, namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebagai istri gembala pembina kami, berkati hamba-Mu, jadikan istri yang baik, yang setia, menjadi partner pelayanan, berikan membangun rumah tangga maupun membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Jadikan istri yang baik bagi anak-anak yang baik Tuhan, untuk kedua anaknya, sehingga anak-anaknya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Demikian oleh karena istri yang bijaksana ini, maka gembala kami Tuhan akan menjadi laki-laki yang hebat, perkasa, yang sukses di dalam segala hal. Pelayanannya akan semakin dahsyat, banyak memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Gereja yang digembalakan GBI Oasis makin hari makin berkembang, makin hari makin besar. Banyak jiwa-jiwa boleh datang memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, perlindungan-Mu sempurna atas keluarga besarnya, sehingga ke utara, timur, barat, selatan, kemanapun hamba-Mu pergi, dimanapun mereka berada, keluarga ini akan Kau jaga, Engkau bela sebagaimana biji mata Tuhan sendiri. Kami juga menjawab syukur buat gembala rohani kami Tuhan, Pendeta Insinyur Wiryo Hadi, Kau berkati dimanapun hamba-Mu berada. Damai sejahtera-Mu turun, kesehatan-Mu Tuhan Kau curang berlimpah-limpah, umur panjang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu, istri dan seluruh keluarga besarnya. Perlindungan makin sempurna, sehingga gereja WTC dan Pemlis Tuhan akan menjadi gereja memiliki dampak bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami juga mengucap syukur buat jiwa-jiwa jemaat yang setia, yang ambil bagian Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan mereka. Diberkatilah mereka semuanya di rumah mereka masing-masing. Diberkatilah apapun yang mereka lakukan, kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Usaha mereka Kau berkati, pekerjaan mereka Kau berkati, keluarga mereka Kau berkati, anak cucunya mereka Kau berkati, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia karena hidup oleh karena kelimpahan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan keluarga-keluarga yang harmonis, istri pada suami, suami mengasihi istri, anak-anak takut akan Tuhan, anak-anak menghormati kedua orang tuanya Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan antara keluarga-keluarga-Mu Tuhan yang beribadah kepada Engkau. Oh Tuhan, Engkau permalukan Tuhan, sebab mereka mendapat pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah seluruh anggota-anggota tubuh yang mengalami sakit penyakit. Engkau memulihkan kesehatannya, Engkau menyembuhkan mereka. Tidak ada yang gagal berobat. Pada waktu mereka berobat, mereka akan mendapatkan dokter yang terbaik, mendapatkan perawatan yang terbaik, mendapatkan obat yang terbaik, bahkan mendapatkan mujizat dari Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih buat gereja-Mu yang bisa beribadah sampai saat ini. Diberkati gereja-Mu Tuhan. Kami percaya gereja ini akan Kau menjadikan gereja yang akan menjadi kaki-Mu, menjadi tangan-Mu untuk melakukan karya-karya luar biasa. Diberkati bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia akan adil dan makmur Tuhan. Indonesia menjadi negara yang aman, baik untuk investasi maupun untuk kami bertempat tinggal, untuk kami beribadah, untuk kami bekerja. Indonesia menjadi negara yang aman. Berkati presiden, wakil presiden, berkati seluruh jajaran aparatur yang ada dari pusat sampai ke daerah di mana kami tinggal. Kemuliaan-Mu turun atas mereka. Terima kasih pada hamba-Mu melayani sore hari ini Tuhan. Kami percaya apapun yang telah mereka persembahkan pada sore hari ini Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan setiap persembahan yang telah mereka kumpulkan, Engkau memberkati dan Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami, untuk kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera adalah Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari umat yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.